pernah. Wah. Memang tidak mudah nih mau ngasih jamu ke kerbau. Jadi kalau misalnya justru semakin kita mendekat dia semakin sulit. Wah. Nih udangnya. Wah. Iya, dapet. Zamrud Khatulistiwa dan perannya sebagai paru-paru dunia merupakan bagian yang penting. Tidak hanya meliputi hutan hujan tropis, lahan gambut juga turut menjadi penyedia oksigen. Bentang lahan basah yang terdiri dari timbunan material organik ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan lahan gambut terluas. Total luasan lahan gambut yang mencapai 20,2 juta hektar ini terbagi ke 3 pulau utama, yaitu Sumatera, Papua, dan Kalimantan. Mengeksplor lahan gambut di Kalimantan Timur, ekspedisi saya kali ini meliputi Desa Muara Siran dan juga Muhuran. Tidak hanya mengangkat manfaat bagi masyarakat dan juga lingkungan yang ada di sekitar, saya juga akan menyelami kehidupan masyarakat yang ada di sekitar lahan gambut. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Di Kalimantan Timur, daerah Kutai Kartanegara sendiri memiliki lahan gambut yang mencapai luasan 236.000 hektar. Gambut ini berperan besar sebagai penyeimbang iklim. Pekatnya air gambut menghambat penguraian karbon dari tanaman yang membusuk ke atmosfer. Plasma nutfah yang terdapat pada lahan basah ini juga meningkatkan keanekaragaman hayati dan juga hasil pertanian. Lahan gambut juga menyediakan tempat tinggal bagi beragam biota air termasuk ikan. Inilah yang membuat warga desa Muara Siran dan Muhuran, Kalimantan Timur menggantungkan hidup pada keseimbangan gambut. Terdapat lahan basah seluas 42.000 hektar di Kampung Muara Siran, Kutai Kartanegara. Suburnya lahan gambut ini menjadikan rerumputan tumbuh subur. Ekosistem yang tepat digunakan untuk memelihara ternak dengan metode gembala atau lepas liar. Naik ke tinting ramai-ramai bukan untuk mencari ikan, melainkan mau gembala kerbau. Karena kerbau merupakan hewan ternak satu-satunya yang ada di Muara Siran. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ekosistem gambut Kalimantan Timur yang terdapat di daerah aliran Sungai Mahakam membuat warga harus mengandalkan perahu untuk aktivitas sehari-hari, bahkan untuk menggembala kerbau. Kandang kerbau terletak jauh dari kampung yang masih dipenuhi area hijau. Memantau kerbau menjadi kegiatan yang rutin bagi penggembala. Karena saya memang orang baru di sini, jadi butuh pengenalan dulu sama kerbau-kerbaunya. Karena ini dari tadi saya coba deketin masih sulit, padahal saya sudah bawa garam. Garam di sini itu fungsinya untuk menjinakkan kerbau. Selain untuk mendekatkan diri, kandungan mineral pada garam juga meningkatkan pertumbuhan hewan ternak ini. Selain untuk menjinakkan, garam ini juga bisa menjadi vitamin buat kerbau. Hai! Deket banget ini. Kamu mau? Setiap harinya, kerbau ini dilepas untuk mencari makan. Jadi kami tidak perlu bersusah memberi pakan kerbau apabila digembalakan. Karena memang kerbau itu biasa bergerombol, satu pergi ke sana, semuanya ngikutin. Padahal tadi niatnya mau dimandiin dulu. Tapi nggak apa-apa, mungkin mereka lapar jadi mau cari makan dulu. Menggembala kerbau yang mencapai 30 ekor ini harus dilakukan beramai-ramai. Hal ini untuk mempermudah proses menggiring kerbau. Kita mencoba giring pakai perahu nih. Kerbau rawa ini tidak tahan dengan suhu panas karena minimnya kelenjar keringat.
Hewan ini sangat menyukai berkubang atau berendam di air. Nih pagi-pagi gini biasanya memang dia suka makan dan dibiarin aja dilepas gitu aja, nggak kita yang kasih. Jadi makanya dia cenderung langsung lari. Ketika kerbau menyeberangi sungai seperti ini, kami harus tetap waspada menjaganya. Sebab tidak jarang, hewan ternak ini justru merusak kebun milik warga. Ya, dia malah ke sana. Abang, jaga sebelah sana, Bang. Ini saya di sini standby, mau bantu menyeberangi kerbau. Tapi dia malah lari. Abang, jadi memang kita bagi-bagi tugas nih. Mencar-mencar, biar saling jaga. Pak. Oke, pelan-pelan ini kerbaunya mulai nyebrang. Saya jaga dari arah sini. Dibutuhkan kerjasama yang baik untuk dapat menggiring kerbau. Meskipun tidak selincah sapi, menggembalakan hewan ini juga menguras banyak tenaga. Langsung lari dia. Dia akan menemui teman-temannya yang ada di sana biar bersatu kembali. Tadi terpisah dia. Setelah dipastikan aman, kerbau akan dibiarkan mencari makan selama seharian. Sembari menunggu kenyang, saya tidak mau ketinggalan mengikuti aktivitas para nelayan di lahan gambut. Potensi perairan lahan basah di sekitaran Sungai Mahakam tidak dapat diremehkan. Setiap tahunnya, penduduk dapat memanen hasil tangkapan sebesar 25–50 ribu metrik ton. Kayanya keanekaragaman hewani dari peran gambut inilah yang menghidupi kampung nelayan Muara Siran. Mumpung masih cerah, saya bersama Bu Purnama akan mencari biota perairan sambil menyusuri Sungai Mahakam. Ikuti jejak saya, jejak Petualang. Menyusuri Sungai Mahakam sepanjang 980 km, aliran yang melintasi 3 kecamatan di Kutai Kartanegara, termasuk Desa Muara Siran. Di perairan inilah para nelayan memperoleh kebutuhan sehari-hari. Pas banget nih, sekarang saya berada di kilometer 11. Tuh, ada tulisannya di sana. Jadi nggak cuma di jalan tol aja saya menemui ada petunjuk seperti itu, tapi di Sungai Mahakam juga ada. Jadi dia menunjukkan jarak seberapa jauh kita sudah berjalan menyusuri sungai. Oke, Ibu. Yuk. Sepanjang aliran Sungai Mahakam, 70 perangkap telah terpasang sebelumnya. Perangkap tradisional bernama bubu ini menjadi andalan para nelayan karena penggunaannya yang terbilang praktis. Ini udah dapat, Bu? Oke. Ini berat memang. Gede ya, Bu? Ibu pasang bubunya. Jaring berbingkai kotak ini memiliki cara kerja yang sederhana. Dilengkapi dengan lubang masuk yang sempit, ikan atau udang yang terpancing umpan dapat terjebak di dalamnya. Bubu yang dipasang ini besar. Ya, tapi udangnya mana ini, Bu? Apa dulu? Ini ikan apa? Ikan nila. Ini yang ini? Tak tahu itu. Ukuran ikan sapu-sapu ini membuktikan timbunan zat organik dari lahan basah Mahakam masih sangat melimpah. Wah, walaupun ikannya besar nih yang kita dapatkan, tapi ini tuh ikan sapu-sapu atau kalau di sini disebutnya adalah ngengai. Jadi mau dilepas saja. Bu, ini langsung aja dibawa gini? Gak apa-apa ya? Oke, rilis saja. Ini yang didapat ikan nila, tapi nilainya itu nggak biasa, dia sangat besar sekali. Tuh, dari ukuran aja tangan saya jauh lebih besar ikannya. Meskipun bukan ikan endemik Sungai Mahakam, nila memiliki ketahanan yang tinggi terhadap asamnya lahan basah Kalimantan Timur. Bubunya mau
Dimasukin lagi, kita tunggu semalaman. Dan ini nih umpannya, Dari kelapa. pakai kelapa. Tidak perlu menggunakan umpan hidup, kami cukup menggunakan kelapa sisa. Aroma dari minyak kelapa inilah yang menarik target utama kami, yaitu udang galah. Ini ikannya cukup unik, namanya ikan kapang. Dia memang sering sekali ditemui di sekitaran Sungai Mahakam. Sungainya yang besar, tapi ikannya kecil. Ini bisa besar juga tapi kan? Oke, ini simpan dulu aja, Ibu. Wah! Waduh, pas banget nih. Di kilometer 11, ini kita dapet udang. Udangnya di sini udang galah. Luar biasa, ini nih yang dari tadi kita cari-cari. Memang jarang banget. Sungai Mahakam menyediakan banyak tempat persembunyian bagi udang galah. Air yang berwarna keruh karena mengandung gambut mampu menyamarkan warna terang kebiruannya. Nih udangnya. Segini aja udah cukup besar nih. Tapi kata Bu Purnama ada yang lebih besar lagi. Cuma nggak apa-apa Bu, ini saya udah seneng banget nih dapat udang galah. Terus ini memang dia uniknya itu di bagian tangannya nih, capitnya ini warna biru. Birunya juga biru terang banget. Ini masih segar banget nih, pasti dimasak enak banget ya Bu. Oke, kita simpan. Tuh di dalam masih ada 2 lagi. Udang galah berukuran besar banyak ditemui di sungai dengan aliran air yang tidak terlalu deras. Beruntung sekali akhirnya saya dapat udang galanya. Habis ini udang galah dan juga ikan-ikan akan diolah menjadi olahan yang istimewa. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Puas sekali kami membawa hasil tangkapan berupa udang galah. Penghuni Sungai Mahakam ini merupakan incaran para nelayan karena harganya yang tinggi. Ini sekarang udang-udangnya sudah siap untuk dimasak. Tapi kalau ikan, ini nanti akan dijual, makanya mau dibersihkan terlebih dahulu. Ini kita masak apa, Bu? Sayur asam. Sayur asam. Sayur asam pakai udang. Mantap. Meskipun berukuran besar, membersihkan kotoran udang galah tidak sesulit membuka cangkang lobster. Cangkang udang galah lebih lunak karena minimnya kandungan mineral di air tawar. Di sini setiap masak untuk menggantikan rasa asam biasanya pakai belimbing. Nah, di sini namanya belimbing papan. Ini mau dipotong dulu kecil-kecil. Udang dimasak terlebih dulu hingga matang, kemudian masukkan bahan-bahan lain dan bumbu sederhana. Ini dari aromanya sudah menggugah selera. Mau diambil dulu. Udangnya besar sekali. Nih dia sudah berubah warna. Sudah siap untuk dimakan. Bu, saya mau kuahnya Bu, kayaknya enak. Ini rasa dari dagingnya itu masih original, masih ada manis-manisnya. Terus aroma kunyitnya juga khas dan ada asamnya tadi dari belimbing. Enak banget. Cuma memang tekstur dagingnya itu tidak tidak lembut. Dia masih kenyal. Bahkan agak susah untuk dikunyah. Jadi harus lama ngunyahnya. Tekstur kenyal yang dimiliki udang seperti ini justru menandakan kesegaran udang. Semakin lembek, semakin buruk kualitasnya karena telah menyerap banyak air. Keberadaan lahan gambut ini sangat terbukti kelihatan nih dari hasil perairannya. Ini tuh bisa dibilang lobsternya Sungai Mahakam. Rasanya juga nggak kalah enak. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sebelum hari mulai gelap, saya harus bergegas kembali menggembala kerbau.
Hewan ternak ini harus dipastikan tidak mengembara terlalu jauh agar mudah dimasukkan kembali ke kandang. Setelah kerbau dipastikan kenyang, kondisinya juga harus tetap diperhatikan. Ini kerbaunya sekarang sudah berkumpul semuanya di kandang, dan setelah ini saya akan membuat ramuan tradisional untuk kerbau-kerbau yang memang kondisinya kurang sehat. Ramuan ini terbuat dari bahan sederhana, hanya terdiri dari air dan gula merah yang dicairkan. Pemberian asupan seperti ini mampu meredakan gangguan pencernaan pada sapi. Selain itu, dengan rutin mengonsumsi air gula, nafsu makan dan bobot kerbau diharapkan semakin meningkat. Memang tidak mudah nih mau ngasih jamu ke kerbau, karena dia juga sangat peka sekali terhadap gerakan. Jadi kalau misalnya justru semakin kita mendekat, dia semakin sulit. Tuh makin rusuh di belakang. Cara beternak di setiap daerah memang berbeda-beda. Sekarang saya sudah mengikuti rangkaian kegiatan gembala kerbau di Muara Siran. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Wah, iya dapet. Nyaman betul. Danau Siran merupakan genangan alami yang dialiri anak sungai Mahakam. Luas yang membentang hingga 9.000 hektar, dikelilingi hutan-hutan gambut. Masih belum rusak oleh tangan-tangan manusia, danau ini menyediakan hasil perikanan yang melimpah. Merawai menjadi salah satu teknik tradisional yang dilakukan oleh masyarakat Muara Siran. Pas banget nih, sekarang saya akan menuju Danau Siran untuk mencari ikan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo, Pak. Awas, Pak. Sebelum mulai merawai, kami harus menyiapkan umpannya terlebih dahulu. Wah, banyak juga nih ikan sepatnya yang disimpan. Jadi, kenapa harus ikan yang hidup? Supaya target ikan yang mau kita dapatkan nanti itu sesuai, yaitu ikan baung. Ukurannya yang kecil serta gerakan ikan sepat yang aktif mampu menarik perhatian ikan-ikan besar. Ini nih rawai bentang yang sudah terpasang, tinggal kita masukkan umpannya. Jadi ini pasang umpannya juga harus hati-hati di bagian belakang sini supaya dia masih bergerak-gerak untuk menarik perhatian baung dan juga supaya ikannya masih tetap hidup. Rawai bentang merupakan alat pancing yang dipasang memanjang hingga 50 meter. Dalam satu bentangan, terdapat 50 mata kail yang harus dipasangi umpan. Di sini kan pakainya juga nggak pakai senar, dia pakai nilon. Jadi samar-samar, kalau di air tuh nggak kelihatan. Makanya ikannya mungkin lebih gampang untuk didapatkan. Air berwarna keruh seperti ini berasal dari tumpukan zat sisa tumbuhan yang telah berubah menjadi gambut. Nah ini kita juga bawa mata kail cadangan karena memang lahan gambut itu kan mengandung asam yang sangat tinggi sehingga bikin cepat mata kail itu karatan. Tingginya kandungan asam memang menjadi ciri khas air gambut. Proses penguraian zat organik oleh mikroorganisme menghasilkan bahan buangan berupa asam. Kita pasang ya Pak Umar. Ah, tenang. Aduh, ketusuk. Pakai kail yang baru. Meskipun menggunakan kail dan umpan, rawai berbeda dengan memancing biasa. Alat pancing ini tidak perlu ditunggu setiap saat ataupun segera ditarik. Nah ini setelah umpannya terpasang, memang biasanya kalau
Teknik merawai ini harus didiamkan, ditunggu semalaman baru besok diambil lagi. Harapannya memang dapat ikan baung. Jadi kita mau ngecek dulu dari ujung sebelah sana. Wah, iya dapet. Nih, walaupun memang jarak talinya itu pendek, tapi terbukti kan kita dapat ikan. Baung pun kami dapatkan. Ikan yang masih merupakan kerabat jauh lele ini memiliki bentuk sirip yang menyerupai patin. Wow, dapat baung yang besar. Ini dapat yang besar sekali. Dan memang kalau baung di sini itu, dia perbedaannya dengan baung yang di Sungai Mahakam dari warnanya. Di sini warnanya lebih hitam. Tuh, baung hitam makanya disebutnya. Dan katanya itu rasanya tuh lebih enak, terus tekstur dagingnya juga kenyal-kenyal. Berarti kita bisa buktiin lah Pak nanti nyobain baung. Tekstur kenyal baung karena kulitnya sama sekali tidak diselimuti sisik. Selain itu, hewan ini juga tidak memiliki duri halus. Tak heran, ikan ini menjadi incaran nelayan. Ini memang membuka kailnya tuh juga harus hati-hati karena dia kan punya patil, itu bisa membahayakan karena mengandung racun. Bisa demam ya Pak? Bisa. Demam nanti kita kalau kena patilnya. Oke, ini udah dapat banyak ini Pak. Warga Muara Siran itu biasa memanfaatkan ikan-ikan di sini untuk dijadikan salai. Nih baung yang saya dapatkan udah lumayan. Habis ini mau diolah menjadi salai. Kira-kira seperti apa? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Baung asap atau salai baung memang merupakan olahan andalan dan seringkali menjadi buah tangan. Nah ini sebelum disalai, ikan-ikannya dibersihkan dulu, dibuang bagian sirip-siripnya yang tajam, baru nanti kita asap. Ini proses asapnya juga harus bagian dagingnya itu menghadap ke atas, supaya dagingnya itu saat diasapkan dia ngembang. Pengasapan baung dapat memakan waktu 1 hari 1 malam atau lebih. Inilah yang membuat salai dapat awet disimpan hingga 3 bulan lamanya. Wah, rasanya istimewa sekali, sudah ada salai baung di depan saya. Habis ini saya mau menyantap salai baung. Salai khas Kecamatan Kota Bangun ini tidak afdol rasanya jika tidak diolah lagi menjadi kuliner khas Kutai. Sekarang ini saya akan masak gengan pisang jukut salai. Olahan berkuah ini terasa tepat menemani salai baung. Tekstur salai yang keras secara perlahan-lahan akan melunak ketika direbus. Sayur salai ini tidak hanya menggunakan jantung pisang saja, tetapi juga pisang muda pun dicampur, menjadikan kuliner ini semakin khas. Coba. Ini daging ikannya kenyal banget. Rasanya ada masam. Cuma ini menurut saya sambalnya nggak pedas kok Bu. Enak saja. Ibu tadi bilang sambal pedas sekali, tapi ini enak. Terus dicampur dengan nih pisangnya nih.
Nyaman. Nyaman. Nyaman tuh, Bu. Nyaman betul. Enak ini, Bu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ekspedisi saya berlanjut ke Desa Muhuran. Memiliki hutan gambut seluas 1.500 hektar, warga setempat hidup berdampingan dengan alam. Menggunakan budidaya yang ramah lingkungan, saling menguntungkan baik bagi manusia maupun alam, sudah mulai diterapkan di Muhuran. Selain bercocok tanam dan juga nelayan, warga Desa Muhuran juga melakukan budidaya madu kelulut untuk dijadikan sumber penghasilan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Halo Pak, kita mau mulai panen madu yang mana nih? Kelulut merupakan lebah berukuran kecil yang tidak memiliki sengat. Saudara jauh lebah hutan ini juga menghasilkan madu, namun tidak sebanyak jenis lainnya. Budidaya madu kelulut di sini memang unik sekali karena ada dipasang lok-lok yang memang tinggi sekali nih seperti ini untuk menghindari banjir karena ini posisinya tuh di lahan gambut. Berada di lahan gambut yang tidak dapat menyerap air, memiliki resiko banjir yang datang sewaktu-waktu. Dasar gambut yang terdiri dari tanaman berkayu memiliki sifat hidrofobik. Air pun tidak dapat terserap ke tanah. Oke, dah. Ini berarti tinggal naik aja ya Pak? Iya. Naik terus ngecek ini. Kita buka ini. Buka tutupnya ada di atas sana. Itu kelihatan tadi dari corongnya juga agak maju, itu artinya sudah ada madunya. Jadi, ayo Pak, kita langsung aja ngecek. Madu kelulut dapat dipanen selama 3-4 bulan sekali. Cenderung lebih cepat dibandingkan madu lebah hutan. Wah, ini lihat, udah banyak banget madunya. Pak, ini sampai ada telurnya juga loh. Tuh. Berarti telurnya ini bisa kita pecah-pecah. Jadi berapa koloni? Tergantung besarnya. Tergantung besar. Ini kira-kira Kalau berapa itu nih? bisa jadi 2 koloni tuh. Wah, ini telurnya bisa jadi 2 koloni. Berbeda dengan lebah pada umumnya, sarang lebah kelulut tidak berbentuk segi enam, melainkan berupa kantung-kantung. Nih, kalau madu kelulut, memang dia bentuknya itu lebih cair dari madu yang biasanya saya lihat. Karena dia mengandung kadar air yang lebih tinggi. Tekstur madu kelulut yang cair seperti ini memudahkan proses pemanenan. Hanya mengandalkan alat sedot tradisional seperti ini, tetap bisa mengambil madu di dalamnya. Saya penasaran banget nih, mau langsung cobain. Karena kayaknya seger banget. Pak, mau saya sedot bisa kan? Boleh. Kedengeran kan? Tuh menunjukkan kalau memang ini madunya tuh seger banget. Dia rasa manisnya nggak terlalu dominan, tapi ada asam-asamnya. Madu kelulut memiliki rasa yang lebih asam karena mengandung antioksidan yang jauh lebih tinggi. Bercampur dengan propolis atau zat resin yang berasal dari tanaman, semakin membuat rasa madu ini masam. Nih baru 1 lok aja madu yang dihasilkan sudah lumayan nih segini. Karena pas juga ini musim panas, ada di lahan gambut karena ekosistemnya juga masih terjaga, makanya bisa menghasilkan biasanya dalam 1 lok itu 500 ml. Ini habis ini saya mau ngambil di lok-lok lainnya. Pada saat musim kemarau seperti ini, calon bunga tidak akan rontok terkena air hujan. Nektar menjadi melimpah dan hasil madu kelulut pun juga meningkat. Selain semut, banyak juga sih serangga-serangga lain yang jadi musuhnya kelulut ini. Seperti kayak
Ada lebah yang namanya orang bilang sini kelulut juga, tapi yang ada agak besar dikit. Ada baret putihnya dia yang sarangnya terbuat dari tanah. Kalau dia sampai masuk ke log ini, koloni-koloni kelulut yang asli ini bakal hilang. Terus yang paling parah lagi kalau sampai ada cicak nih. Kalau cicak masuk udah paling dalam hitungan minggu koloninya udah hilang. Selain mengusir predator lebah kelulut, beberapa langkah perawatan kandung pun harus dilakukan. Ini makanya harus dijaga benar-benar supaya tidak ada serangga-serangga yang masuk makan koloni lebah. Nih, biasanya ada kain yang dililit seperti ini, kemudian dikasih minyak goreng atau minyak bekas. Tidak hanya terfokus pada hasil panen kelulutnya saja, merawat lingkungan pun terus dilaksanakan. Salah satunya dengan terus menanam bunga-bunga agar dapat meningkatkan hasil madu dan juga membantu penyerbukan tanaman-tanaman lain di lahan gambut. Madu hasil panen tidak hanya dinikmati dengan diminum langsung. Madu juga dapat diolah menjadi campuran suguhan manis. Terasa menyegarkan di kala musim kemarau. Asamnya jadi semakin segar karena dicampur dengan air kelapa. Ikuti jejak saya, jejak petualang.